Rasul Paulus juga berkata, harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Hal ini tertulis dalam 2 Korintus pasal 4. Karunia Tuhan itu berharga dan kudus. Secara lahiriah, bejana tanah liat tampak tidak berharga. Tetapi begitu dipenuhi dengan Roh Kudus Kristus dan firman kebenaran, itu benar-benar mulai menonjol. Pada kedatangan Yesus yang pertama, 3.000 orang dan bahkan 5.000 orang menerima kebenaran dalam satu hari. Itu bukan karena khotbah Petrus yang hebat. Petrus hanya memainkan peran bingkai yang dimaksudkan untuk melengkapi karya seni. Setelah menerima Roh Kudus di dalam dirinya, dia memancarkan harum Tuhan yang indah dan menyampaikan suara Tuhan, mengumpulkan 3.000 dan 5.000 orang seperti awan dalam satu hari. Kita juga dapat melihat adegan ini dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 2. Meskipun kalian dan saya hanya seperti bejana tanah liat, marilah kita menempatkan karya seni di dalam diri kita. Bingkai itu sendiri tidak dapat menarik perhatian banyak orang, atau menjadi objek kesenangan bagi banyak orang. Ini tidak bisa menjadi perhatian semua orang. Namun, dengan menempatkan karya seniman paling terkenal di dalam diri kita dapat dikenal banyak orang, dan menjadi lambang iman bagi orang lain. Mari kita tegaskan fakta ini bersama-sama melalui perkataan yang tertulis dalam Alkitab. Mari kita buka kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah, di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Tuhan membuka mulut Petrus melalui Roh Kudus. Begitu ia membuka mulutnya dengan kuasa Roh Kudus yang turun ke atasnya, ia dapat menyampaikan khotbah yang berdampak lebih besar kepada banyak orang daripada khotbah para filsuf terkenal di Roma. Mari kita lanjutkan dengan ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh dan ia mengecam dan menasihati mereka. Katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Dalam nama Kristus, 3.000 orang dapat bertobat, dibaptis, dan bertobat kepada kebenaran hanya dalam satu hari. Hal ini bisa terjadi, bukan karena peran bingkai itu sendiri, tetapi karena mahakarya yang luar biasa yang disimpan dalam bingkai itu. Dengan kata lain, pada hari raya Pentakosta, Petrus dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, yaitu karya seni Tuhan yang luar biasa, memberitakan firman Tuhan kepada jiwa-jiwa tertekan yang haus akan kebenaran, dan membawa 3.000 orang kepada pertobatan pada hari itu. Mari kita lanjutkan. Ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Apakah orang-orang datang ke pameran seni untuk melihat bingkai? Apa yang ingin mereka lihat? Mereka datang untuk melihat karya seorang pelukis terkenal. Demikian pula, jika kita melakukan Injil atau menjalani kehidupan iman tanpa Roh Kudus di dalam diri kita, maka kita tidak dapat memberikan apapun yang layak untuk ditunjukkan kepada siapapun, kenikmatan rohani. Oleh karena itu, jika kita masih merasa kurang dalam kuasa Roh Kudus,
dan merasa lemah dalam kehidupan iman, kita harus menjadi orang yang membawa karya seniman yang terkenal dan benar-benar luar biasa.